Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ustadzah Nur Badiah Maulida atau sering dipanggil Ustadzah Diah. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Siapa di sini yang tahu apa arti dari Pancasila? Ya, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ada berapa sih sila-sila pada Pancasila? Kita hitung bersama-sama ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ustazah tanya lagi, apa arti dari Pancasila? Tadi kan udah dijelaskan, arti dari Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Oke, sekarang perhatikan dengan seksama ya. Ini kan ada gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda sendiri itu merupakan lambang negara Republik Indonesia. Berbeda dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia, sedangkan burung Garuda lambang dari negara Republik. Nah, sekarang anak-anak semua cermati dengan seksama ya. Itu ada berapa sih gambar yang ada di badan burung Garuda? Kita hitung sama-sama ya. Yang pertama itu ada gambar apa? Gambar bintang. Gambar bintang itu melambangkan sila berapa? Ya, gambar bintang itu melambangkan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita perhatikan ya, itu ada lambang rantai emas. Lambang rantai emas itu merupakan lambang dari sila kedua. Ada yang tahu bunyi sila kedua? Ya, bunyi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu ada gambar pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan sila melambangkan sila ketiga. Anak-anak di sini pada tahu tidak apa sih bunyi dari sila ketiga? Iya, bunyi dari sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu gambar kepala banteng. Anak-anak tahu tidak, lambang kepala banteng itu melambangkan sila keberapa? Ya, melambangkan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ada gambar padi dan kapas. Padi dan kapas itu merupakan lambang dari sila kelima. Lambang sila kelima dan sila kelima sendiri itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kita lanjut mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Tadi kan Pancasila ada 5 silanya. Ya, setiap silanya memiliki nilai masing-masing. Nah, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila mulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini mengajak kita untuk mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, untuk pengamalannya sendiri yaitu yang pertama, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membaca doa sesudah dan setelah makan. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Oke, lanjut lagi kita ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua ini, kita diajak untuk saling menghormati dan mencintai sesama manusia. Nah, untuk pengamalan-pengamalannya yang pertama yaitu membantu korban yang terkena bencana alam. Yang kedua, membantu belajar adik. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan sopan santun terhadap orang tua. Yang keempat, menolong teman kita yang mengalami kesusahan. Oke, sekarang lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pada sila yang ketiga ini mengajak kita untuk menghargai, mencintai tanah air. Nah, untuk pengamalan-pengamalannya yang pertama yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Yang kedua yaitu mencintai dan bangga akan hasil karya anak bangsa. Yang ketiga, hidup rukun terhadap sesama. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku dan budaya. Kita lanjut ke sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini mengajak kita agar bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, dari poin-poin pengamalan sila Pancasila yang keempat ini, yang pertama yaitu berdiskusi dan kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang ketiga, menerima pendapat dari orang lain. Yang keempat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Yang kelima, saling menghargai satu sama lain. Lanjut ke sila yang kelima. Sila kelima sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila yang kelima itu mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, untuk penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima ini yang pertama yaitu tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan kelas. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban. Dan yang kelima, tidak boros dan suka menabung. Nah, sekian penjelasan mengenai pengamalan sila-sila Pancasila yang dapat Ustazah sampaikan kepada anak-anak semua. Nah, untuk tugas dari pengamalan sila-sila Pancasila yaitu mengerjakan 5 soal. Nanti setelah mengerjakan dikumpulkan sesuai dengan dari ketentuan waktu pengumpulannya. Jawabannya itu ada pada penjelasan yang telah Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian Pancasila, apa itu lambang negara Indonesia, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Semua ada dalam penjelasannya Ustazah. Jadi kalian harus mencermati dengan seksama. Nah, oke,
sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah berharap anak-anak Ustazah semua dapat memahami apa arti dari pengamalan Pancasila. Semoga anak-anak Ustazah dapat mengamalkan sila-sila Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum.